CPDS Talk seri 10 pada hari ini. Pada podcast kali ini kami akan membahas terkait dengan beberapa isu yang sudah ada di Indonesia dalam waktu belakangan ini dan kaitannya dengan kajian riset yang ada di CPDS itu sendiri. Mungkin sebagian dari teman-teman yang di rumah sudah tahu ya sedikit tentang CPDS itu apa gitu, lembaga apa. Selain daripada lembaga publikasi ilmiah, di CPDS sendiri juga kita melakukan berbagai penelitian, baik itu dari bidang humaniora maupun juga bidang kajian kebijakan publik seperti itu ya Mas Nada. Nah, pada hari ini kita sudah ada narasumber seorang peneliti dari CPDS Indonesia sendiri, dan juga beliau ini merupakan seorang dosen ya di sebuah perguruan tinggi di Kota Malang, yang mana beliau ini bergelut di bidang politik dan juga manajemen kebijakan publik gitu ya. Baik, selamat datang Mas Nada, terima kasih sudah hadir. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, sehat. Oh, Alhamdulillah, sehat. sehat. Mungkin langsung aja ya Mas Nada, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu ya ke Mas Nada ya. Sebenarnya di CPDS sendiri ini kan kami banyak berdiskusi soal riset dan kebijakan ya. Menurut sudut pandang Mas Nada nih, kenapa sih isu demokrasi dan oligarki ini penting untuk terus diteliti ya, atau dipelajari begitu, atau terus untuk dilakukan sebuah riset terkait dengan demokrasi dan juga oligarki seperti itu. Masuk aja Mas. Oke, kalau kita bicara soal demokrasi, kita pasti bicara soal kebebasan bagaimana relasi antara masyarakat atau rakyat, civil society itu dengan pemerintah, dengan negara melalui pemerintah. Pemerintah itu kan wakil dari negara. Nah, demokrasi itu membahas dua relasi itu, relasi antara masyarakat sipil, publik dengan negaranya. Negara ini diwakili oleh pemerintah, itu sebagai representasi dari negara. Nah, di ruang demokrasi kita selalu menguji itu. Jadi selalu saya sampaikan bahwa demokrasi itu mau kita itu tukang becak, kita mau seorang polisi, kita mau TNI, guru, dosen, pengangguran sekalipun, kita ada di lingkup itu sebagai ruang publik, sebagai ruang kontestasi sosial. Dalam bahasa saya, demokrasi itu sebagai arena kontestasi sosial, sehingga namanya aja arena kontestasi ya, kita berkontes ya, sama halnya kayak teater, kita kontes di situ ya, macam-macam, namanya kontes kan macam-macam ya, ada yang jadi pengamen, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi penonton ya, namanya kontes gitu, macam-macam. Jadi di demokrasi itu kita membahas itu. Dan kenapa kok selalu diteliti? Karena bagi saya sebagai seorang peneliti, demokrasi itu terus mengalami tantangan. Mulai dari awal kita mengenal demokrasi setelah kemerdekaan di eranya Pak Karno, kita mengenal demokrasi terpimpin. Kemudian di eranya Pak Harto, kita mengenal demokrasi otoritarian. Kemudian sampai tahun 98, kemudian kita mengenal demokrasi secara bebas pasca reformasi. Nah, dalam artian sebagai arena kontestasi, kita tuh selalu hidup di masa itu. Dan sekarang pun kita hidup di masa itu. Nah, kalau nggak ada yang mau mengontrol, nggak ada yang mau melihat, nggak mau ada yang meneliti, ketika terjadi kegagalan di dalam relasi itu, terus kita mau ngapain? Kita siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, siapa yang penanggung jawab dari kegagalan demokrasi? Yaitu ya kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pakar, sebagai lembaga penelitian, itu kita punya andil, punya tanggung jawab moral yang semestinya itu kita bawa.
Melalui apa ya? Melalui penelitian, melalui riset. Kita sebagai peneliti ya melalui penelitian. Itu tantangannya melalui penelitian itu sesuatu hal yang apa ya? Berat juga, berat. Siapa sih yang mau dengerin kita presentasi hasil riset kalau bukan mahasiswa mungkin? Ya. Siapa yang mau membaca artikel ilmiah itu? Hasil dari penelitian kita kan juga terbatas juga ya. Itu tantangannya di situ. Tapi kalau nggak ada yang mengontrol pun juga bebas akhirnya. Kebablasan. Jadi kita perlu ada rules itu. Nah, kita punya andil sebagai instrumen yang kemudian turut nimbrung di situ sebagai arena kontestasi itu. Sebagai apa? Ya semampu kita. Entah kita sebagai aktornya, kita sebagai sutradaranya, kita sebagai penonton, namanya aja area kontestasi. Ya kalau namanya area kontestasi ya kita punya banyak peran. Itu. Pada intinya kita perlu mengontrol itu karena kita punya beban moral di situ, kita punya tanggung jawab secara akademik di situ, dan kita pun lebih jauh punya tanggung jawab sebagai ruang untuk kecerdasan politik bagi masyarakat. Itu sih poinnya. Membantu meningkatkan kecerdasan politik. Nah, mungkin melanjutkan dari yang tadi ya, terkait dengan membantu mencerdaskan terkait dengan pengetahuan politik. Berarti di CPDS sendiri ini bagaimana ya perannya dalam membantu masyarakat untuk memahami arti demokrasi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam cara menyampaikan pendapat, atau misalkan dalam momen-momen pemilihan kepala daerah. Itu mungkin dari CPDS sendiri perannya seperti apa, Mas? Oke, kalau dari saya paling sederhana itu sebagai pokok utama ya dari penelitian. Kita punya apa ya kapasitas sebagai peneliti di situ, sebagai lewat tulisan, entah dalam artikel jurnal, kemudian policy brief yang kita keluarkan dalam bahasa yang bentuk sederhana gitu. Yang saya sampaikan di awal kan, siapa sih yang mau baca jurnal, masa orang supir baca jurnal, kecuali supirnya kuliah ya. Orang umum jarang banget. Apa itu jurnal pun juga awam gitu kan, awam kalau kita baca jurnal. Nah, dalam bentuk yang sederhana kita bisa pakai itu melalui policy brief, atau mungkin policy paper, atau mungkin artikel biasa berita itu secara tulisan. Kalau secara lisan ya kita bisa lewat podcast kayak gini, kita ngomongin gimana sih jalan tengah demokrasi saat ini gitu. Apakah kita memang benar-benar demokratis atau enggak? Pada intinya kan kita mengarahnya ke situ. Pada akhirnya apa yang kita sampaikan dari kondisi ideal demokrasi itu minimal rakyat tahu. Oh ternyata kalau kita ngomongin demokrasi itu bukan hanya 5 tahunan atau 6 tahunan. Selama ini kan kalau kita ngomongin demokrasi ya cuma 5 tahunan. Kayaknya masyarakat kita tuh cuma dibutuhin pada waktu 5 tahunan itu benar-benar didengar gitu, relasinya harmonis banget. Tapi setelah 5 tahun ya udah toksik. Ya relasi antara masyarakat dan negara itu toksik gitu. Bayangin tuh. Punya relasi yang toxic relationship gitu. Mau ditinggalin sakit, mau bertahan sakit. Ya mau bertahan sakit. Itu yang kadang sering saya tanya ke mahasiswa. Pernah ada yang punya pacar? Punya, Pak. Kalau pernah berantem? Pernah, Pak. Kalau berantem gimana? Diem-diemin atau gimana gitu? Ya kita diem-diemin dulu, slow down gitu. Slow down terus apa? Ya kita ngomong baik-baik. Itu hubungan yang normal kan? Iya. Hubungan yang normal. Tapi pernah kebayang nggak kalau misalnya ini ada 2 orang hubungannya toksik, kemudian tiba-tiba dia dihilangkan gitu, dimutilasi gitu misalnya kan? Itu kan nggak kita inginkan. Nah itu bisa jadi pada sebuah relasi toxic relationship itu bukan hanya terjadi pada antar individu, tapi juga bisa terjadi antara masyarakat dengan negara. Nah kita punya kontrol itu bagaimana hubungan ini yang harmonis. Ya itulah peran dari kita untuk bagaimana menciptakan ruang diskusi soal demokrasi ini yang harmonis. Itu poinnya. Menurut Mas Anda sendiri,
bagaimana apa ya, dari hasil riset dan publikasi di CPDS ini bisa mampu menyuarakan ya, menyuarakan kepentingan masyarakat agar tidak tenggelam dalam kepentingan oligarki. Cukup susah ya. Cukup susah karena ada pertentangan yang luar biasa pada paradigma ilmu ya antara kultur dan struktur. Bagi saya kekuatan struktur atau lembaga yang dalam artian dalam diskusi sekarang ini kan negara itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Kalau kita ngomongin elit ya jauh lebih kuat kekuasaannya elit daripada masyarakat biasa. Itu yang kemudian kita bahas dalam mungkin session lain ya, kalau kita bahas kelas-kelas sosial, bagaimana kelas menengah ke bawah dan seterusnya itu, kenapa kok mereka itu seringkali terabaikan atau mungkin bahkan diabaikan. Memang ada sesi yang memang sengaja dan sesi yang enggak. Itu ada di dalam seingat saya buku namanya Blind Spot itu ada. Okay. Ya, judulnya bukunya itu Blind Spot. Jadi ruang publik yang kenapa kok itu bisa terabaikan sehingga masyarakat kecil tetap termarginalkan. Itu ada. Itu bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah sebenarnya, tapi pemerintah itu punya batasan, punya limitasi dalam memandang fenomena. Di dalam buku itu dilihat. Nah, kemudian kalau ada blind spot, terus bagaimana biar blind spot ini tidak blind spot gitu. Nah, itu tugas kita. Dari yang tidak terlihat jadi terlihat. Jadi terlihat, kita punya wewenang di situ, kita punya beban di situ, kita punya tanggung jawab di situ melalui apa ya? Melalui kecerdasan politik. Okay. Kita tadi kita bisa suarakan lewat tulisan, kita lewat podcast, lewat berita atau mungkin ya postingan-postingan sederhana. Tapi itu bukan berarti kita nggak suka atau melawan pemerintah, nggak. Bukan, itu makna yang seringkali saya temui di beberapa media. Media kalau sudah mengkritik itu melawan gitu, enggak. Pernah kan kita nggak mungkin ya kita punya pasangan gitu, kita ngasih masukan ya, kemudian kamu melawan ya nggak gitu. Tapi ini untuk apa? Untuk kebaikan masukan. Hubungan. Biar hubungan ini tetap harmonis, tetap berjalan. Nah itu fungsinya. Kita punya ya tanggung jawab sebagai orang yang punya kapasitas. Nah, menurut Mas Nanda sendiri, di Indonesia sendiri apakah sudah cukup memberikan ruang ya bagi lembaga penelitian independen seperti CPDS ini dalam ikut mengawal kebijakan publik seperti itu? Kalau punya ruang, punya ruang, bahkan banyak kok lembaga penelitian ya itu yang sama seperti itu. Kita pun juga punya, dalam pengalaman saya kita punya akses, tapi ya itu tadi soal kepentingan kita nggak bisa punya wewenang penuh. Pasti ketika kita FGD gitu, kita kan juga sering FGD ya dengan Pemda, dengan itu kita bisa menyuarakan itu. Tapi ya kembali lagi kita hanya sebatas memberikan masukan, kritik dan saran. Selebihnya ya itu wewenang dari pemerintah memang. Kita nggak bisa memaksa Pak Bupati harus punya program ini gitu, Pak Presiden harus punya program ini, enggak. Tapi kita punya opsi. Paling tidak kita ikut nimbrung. Kita ikut nimbrung dari kepentingan masyarakat, dari hasil observasi, dari hasil di lapangan. Kita ternyata kita punya ruang untuk masuk ke dalam situ. Misal, contoh sederhana, kita punya banyak penelitian. Ya, kita punya banyak penelitian. Ada mulai dari penelitian soal pesisir, pariwisata, lingkungan bahkan. Kita punya kapasitas di situ. Dan pasti otomatis pada saat penelitian kita kan ke lapangan tuh, kita live in ke masyarakat ya, kita meninggalkan identitas asli kita sebagai akademisi atau dosen, kita berbaur ke masyarakat secara live in. Kemudian dari hasil di lapangan itu kita kan pasti FGD juga dengan pemerintah. Kemudian kita sampaikan maksud apa sih permasalahan di lapangan secara empiris seperti apa. Kemudian apa masukan yang perlu dilakukan dari tata kelola yang ada. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana yang kadang kita pun juga nggak pernah merasakan, ternyata kita punya andil di situ. Sebagai menyuarakan, fungsi dari demokrasi kan menyuarakan.
bersuara, menyampaikan pendapat. menyampaikan pendapat kan. Menyampaikan pendapat kan banyak hal, ada yang lewat lisan, tulisan, bahkan kode aja itu juga masuk ke dalam penyampaian. Itu contoh sederhana, contoh sederhana yang kita lakukan sepanjang tahun di CPDS. Melalui apa ya? Melalui penelitian kan nggak mungkin ya kita mengada-ngada gitu. Kita kan pasti turun ke lapangan juga, kita live in ke masyarakat, kemudian apa sih dari penelitian ini kadang kita juga bisa bantu tuh melalui mapping lah, mau bikin peta, buku, atau mungkin semacam aplikasi kalau memang diperlukan, itu contoh sederhana. Contoh sederhana bagaimana kita ikut berkontes. Gitu. Jadi bukan hanya semata-mata, kalau kita ngomongin pemerintah itu kan bukan cuma pemerintah pusat ya. Selama ini kan kita ngomongin pemerintah itu pusat gitu. Selalu ini semua soalnya Pak Prabowo gitu kan. Enggak. Pemerintah tuh banyak, mulai dari pusat, Pemda, Pemda pun juga ada provinsi, kabupaten, sampai ke level desa. Kadang ada batasannya. Kadang terlalu jauh kalau kita selalu mengkritik pemerintah pusat gitu. Tapi ada beberapa kasus memang toxic relationship itu bahkan terjadi di sebuah lingkup desa, itu sering kayak gitu. Iya, betul. Kecil loh, desa itu cuma berapa sih? Paling 2.500 kakak. Mentok 6.000, kalau sudah 7.000, 8.000 pasti mereka ingin mekar kan. Itu toxic juga pernah terjadi, sering terjadi juga antara kepala desa dan masyarakat. Itu elit lokal. Nah, CPDS sendiri itu kan punya isu tata kelola publik sendiri ya. Nah itu tuh bagaimana ya menurut Mas Nanda? Apakah sebaiknya fokus riset ke depan untuk memperkuat demokrasi kita itu perlu kita lakukan gitu ya sebagai lembaga penelitian yang independen gitu? Kalau dari saya ya, saja kita mesti, namanya penelitian kan pengembangan ilmu. Kalau kita ngomongin pengembangan ilmu, mulai dari perdebatan Socrates sama Plato dan Aristoteles pun juga sampai sekarang nggak pernah selesai. Intinya kan berprogres. Poinnya adalah berprogres. Siapa yang berprogres dan nggak pernah berhenti berjalan, itu pasti akan sampai tujuan. Itu kuncinya. Di CPDS sudah ada klaster lingkungan, klaster pariwisata, klaster kebencanaan, klaster agrikultur yang sekarang sedang naik daun, ketahanan pangan. Kita punya kajian di situ, dan setiap tim di klaster otomatis juga punya kepakarannya sendiri-sendiri, dan kita bisa masuknya untuk bagaimana sih cara menyampaikan, meskipun kalau melawan elit pun juga susah gitu kan. Bagaimana, kenapa tadi saya sampaikan di awal, kenapa kok di kita itu selalu ada gap antara yang terakomodir dan yang nggak terakomodir, itu kan ada gap. Nah, paling tidak kita punya ruang untuk masuk ke situ lewat penelitian. Penelitian kita hidupkan klaster-klaster itu. Otomatis kalau misalkan saya klaster di politik, kemudian saya masuk ke kebijakan lingkungan, otomatis kan nanti saya fokus di situ juga. Fokus cukup di klaster itu. Kita teliti nih bagaimana dinamika masyarakat adat misalnya. Kita bahas di Raja Ampat, Wakatobi, apakah itu mengarah ke kepentingan masyarakat atau seperti apa. Nah itu ruang diskusi kita. Mungkin itu dalam bentuk tematik nanti bisa saya sampaikan dalam next. Sedikit mungkin saya boleh ngambil tentang penelitian yang saat ini sedang kita jalankan ya Mas Nanda ya, sebagai contoh dari penerapan menyikapi atau menengahi mungkin ya, mencarikan solusi jalan keluar dengan adanya toxic relationship itu tadi ya. Seperti contohnya pada seperti yang kemarin diberitakan yang sempat beredar, yaitu tentang permasalahan air terjun Tumpak Sewu. Itu kan ada konflik di situ kan ya, konflik kepentingan antara dua kota ya, dua kabupaten yang bertetangga. Nah, itu tuh menurut Mas Nada apakah
dalam penyelesaian toxic relationship itu tadi, itu langkahnya tuh seperti apa untuk yang perlu dilakukan oleh CPDS sendiri gitu. Sebagai lembaga riset yang sedang saat ini Mas Nada jalani penelitian itu ya. Oke, tentu saat ini kan masih on ya, Iya, masih iya, masih masih on proses ya. gitu, masih proses. Kita nggak bisa menghakimi, oh ini yang salah. Hmm. Kalau Tumpak Sewu kita cek kemarin itu waktu diskusi di cluster riset itu kan ternyata Tumpak Sewu itu benar-benar ada di tengah. Iya, di Di tengah, tengah-tengah di tengah. antara Malang dan Iya. Lumajang ya kan. Setelah kita cek tata ruangnya ternyata itu sebagai batas administrasi. Jadi Tumpak Sewu itu sebagai batas administrasi kabupaten antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Tentu saat ini saya belum berani berkomentar, belum berani berkomentar jauh karena kita nggak bisa menghakimi mana yang salah, mana yang benar. Nah, nanti di roadmap penelitian itu kita perlu cek mana perizinan yang sudah sesuai dengan peraturan, mana yang enggak. Berarti kalau memang ada yang melanggar ya kita tulis melanggar di situ. Di laporan observasi kita di field note itu kita tulis di situ. Tapi yang pasti dalam pemanfaatan tata ruang kita tidak boleh lepas dari atau merugikan masyarakat lokal. Itu poin utamanya. Nah, nanti bisa kita contoh, kita buatkan, oh tata ruang yang baik ini seperti ini loh. Kita bisa mapping di situ. Kita punya ahli di geospatial mapping. Kadang pun juga konflik itu kalau bisa cek di Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu itu kan kadang ada kegagalan pada sebuah peraturan. Peraturannya ada, tapi gagal. Ada yang peraturannya ada, tapi pelaksananya gagal. Pelaksana siapa? Pemerintah. Atau jangan-jangan ini pemerintah selama ini nggak hadir. Jangan-jangan nggak hadir. Jangan-jangan ya udah, yang penting berjalan lancar. Oke, baru ketika ada kejadian di lapangan yang kemudian merugikan wisatawan, baru seolah-olah jadi wah pahlawan gitu kan. Bukan lagi pahlawan kesiangan, baru muncul. Pahlawan kemalaman mungkin. Bukan lagi kesiangan, kemalaman gitu. Nah, ada gap pasti, ada kekosongan kan. Jangan-jangan ini selama ini pemerintah nggak hadir. Ya udah masyarakat bergerak sendiri, publik ini bergerak sendiri mereka. Jadi relasi ini nggak ada. Bayangin tuh relasi kita punya hubungan yang berjuang cuma satu orang gitu, yang satunya nebeng. Gitu. Nggak imbang kan? Nah jangan-jangan seperti itu. Selama ini yang satu ini nggak hadir, atau mungkin hadir, tapi nggak pernah punya kesepakatan. Atau mungkin peraturannya ada tapi ya udahlah nggak pernah dilaksanakan dengan baik. Seringkali seperti itu. Nah makanya kita perlu cek jangan sampai kita merugikan publik ini siapa ya, wisatawan. Kalau kita kemarin berita yang viral itu kan banyak wisatawan yang kena double tiket. Ya itu tuh. Ya, yang ini lagi kena double tiket kan. Double tiket itu banyak kok kayak gitu di Malang itu pun juga banyak. Kalau kayak gitu kan siapa yang dirugikan ya wisatawan, masyarakat rugi otomatis. Oh udah bayar tiket kok bayar lagi. Nah, kenapa kok nggak bayar tiket satu full all in gitu misalnya? Nah, jangan-jangan kita belum punya konsepan seperti itu, belum punya kesepakatan. Ya kita konsepin tuh, kita bikin policy briefnya. Oh peraturannya ada loh seperti ini. Nah, kenapa kok nggak ada? Urusan nanti dipakai atau enggak itu kan hak dari pemerintah masing-masing. Paling tidak kita sudah andil, kita sudah membantu mengkonsepkan tata kelolanya seperti ini loh. Biasa Pak, biar harmonis. Masyarakatnya untung, masyarakat lokalnya untung, wisatawannya nambah, ya kan? Aman, senang. Jangan sampai wisatawan healing malah pening, ya malah boncos kayak gitu kan. Iya. Terus dari sudut pandang Mas Nada sendiri itu melihat masa depan demokrasi ini seperti apa Mas Nada? Jika riset-riset yang sedang dilakukan oleh CPDS ini semakin masif begitu. Kalau kita ngomongin demokrasi kembali, bagaimana tantangan masa depan ya tentu makin lama makin berat. Makin berat. Kenapa? Karena
kebebasan di dalam berekspresi itu tadi di arena kontestasi itu kan semakin luas. Kita sekarang punya media sosial Hmm. yang bisa bebas juga, buzzer segala macam kan ada tuh. Itu tantangan demokrasi juga. Buzzer itu tantangan demokrasi. Buzzer itu bukan ya kalau buzzernya akademis sih nggak masalah. Buzzer secara akademis nggak masalah karena itu sebagai arena atau instrumen kecerdasan politik. Masalahnya buzzernya ini kosong, value atau materi yang Disampaikan. disampaikan itu kosong. Jadi beda ya buzzer di Indonesia dengan buzzer di luar negeri itu beda. Kalau di luar negeri memang buzzernya itu berbobot gitu. Kalau kita kan cuma euforia doang gitu kan. Mohon maaf yang bekerja jadi buzzer jangan tersinggung ya. Buzzer di kita kan cuma euforia ya. Ya, ya, ya. Bikin spam, Bikin kegaduhan. kegaduhan ya, bikin spam kita nggak tahu. Hate comment. Jadi kalau di luar negara-negara yang sudah pendidikannya, mohon maaf, lebih tinggi daripada Indonesia, lebih akademis dari Indonesia, mereka mengkaji dulu. Mereka punya understanding yang kuat. Oh, kita kalau mau jadi negara ini kita harus ke sini loh. Kita mau jadi ke sini, mau ke sini loh. Bukan euforia yang ini, enggak. Berarti tadi ya buzzer-buzzer tadi ya terkait dengan perbedaan buzzer di Indonesia dengan di luar negeri ya. Apakah itu mempengaruhi situasi kondisi di negara Oh, itu sendiri? banget. Akhirnya, Contohnya? contoh sederhana, akhirnya bagi kenapa kok buzzer di Indonesia itu sedemikian rupa? Karena kemampuan politik, kemampuan berpolitik kita itu rendah. Mohon maaf, SDM kita rendah. Literasi rendah. Literasinya rendah. Literasi itu kan bukan hanya soal membaca ya, membaca itu kan banyak ya. Bacalah, baik fenomena maupun wacana, tulisan dan fenomena. Nah, kita punya kemampuan yang kurang di situ. Pada akhirnya apa yang ada di media sosial ya ditelan mentah-mentah. Akhirnya jadi gaduh, jadi rumit, ruwet. Cuma bikin hore-hore doang gitu. Kalau mas saya itu cuma hore-hore doang. Bukan seperti kenapa buzzer di kita tuh nggak bikin forum gitu misalnya. Forum konsultasi publik gitu. Atau forum agenda apa gitu. Yang itu terstruktur, nggak masalah. Karena tujuannya pun beda. Beda ya. Kenapa Ada kok bisa? kepentingan-kepentingan di sana. Iya, kenapa kok beda? Karena kemampuan berpolitik kita itu buruk. Coba kalau buzzer di Indonesia, bayangin nih, buzzer di Indonesia dengan ritme bermain seperti itu, kemudian diterapkan di negara dengan SDM yang tinggi, nggak laku, pasti dihujat. Dihujat karena kita punya kapasitas SDM yang belum mumpuni ke situ. Itu pada akhirnya dipakailah oleh pemerintah kadang, oleh kelompok tertentu untuk apa? Untuk memframing. Jadi di dalam komunikasi politik, framing itu sangat luar biasa, mempengaruhi konstruksi berpikir publik. Itu kita nggak bukan berarti buzzer itu salah, bukan. Buzzer di luar negeri itu mereka memang benar-benar membawa apa ya? Membawa value. Oh, kita punya program seperti ini yang pada akhirnya kita harus bawa ke sini. Berbobot, bukan hanya sekedar komen menuhin komentar gitu. Dan biasanya komentar itu sendiri pun pasti apa ya bertujuan untuk memojokkan salah satu pihak. Iya, betul. Nah, kenapa sampai seperti itu ya? Karena sekali lagi kita punya SDM yang belum sampai ke level itu. Pasti kalau orang yang tahu, oh substansinya misalnya komen hate speech gitu, komennya seperti ini, oh pasti kita tahu, oh ini buzzer dia. Kelihatan dari akun media sosial pun udah kelihatan, dikunci, digembok dengan nama yang nggak tahu itu istilah apa kadang ya, angka 1, 2, 3, yang penting aktif aja. Oke, dalam satu artian saya pernah diskusi, oke itu sebagai salah satu kebebasan, tapi kebebasan yang dimaksud di dalam dunia demokrasi itu nggak kebebasan seperti itu. Itu bukan kebebasan, liar jatuhnya. Out of control. Iya, liar. Beda loh ya, kebebasan yang dimaksud oleh demokrasi, kebebasan yang dilindungi oleh hak asasi manusia, human right, dengan kebebasan yang ada sekarang, itu liar, membabi buta.
Iya. Kebebasan sekarang itu membabi buta, liar Betul. semua, nggak tahu mana salah yang benar, yang ada siapa yang bayar komen dengan capaian 1 hari sekian gitu misalnya. Komen akhirnya chaos, kita absurd akhirnya mana yang positif, mana yang negatif, mana yang itu melanggar aturan, mana yang enggak. Kacau. Bahkan seorang akademisi pun dosen gitu misalnya ketika lihat komentar-komentar yang banyak buzzernya pun juga pasti wah ini kacau. Padahal yang kita inginkan nggak kayak gitu. Kita menginginkan bagaimana suara masyarakat. Suara rakyat ini seperti apa sih? Misalnya kegagalan dalam suatu program gitu. Kita ingin tahu suara masyarakat. Tapi kan yang kita temukan kalau di media sosial bukan suara masyarakat, suara buzzer. Ya. Ya kan di dalam negara demokrasi yang kita maksud sebagai kebebasan berdemokrasi itu nggak seperti itu. Makanya kenapa kok kita belum sampai ke level itu ya, karena kita belum punya kapasitas, belum waktunya. Kita masih terlampau dini untuk bergelut atau mengatakan demokrasi itu versi demokrasi yang benar-benar demokrasi ya. Sulit. Bukan sulit, memang belum waktunya. Kita masih balita di negara demokrasi. Bagi negara demokrasi, ketika kita melaksanakan demokrasi itu kita masih balita. Bayangin balita 5 tahun, kemudian tiba-tiba dia naik motor R15 gitu. Kan ya aneh, nggak bisa kan, kacau. Kita masih terlalu balita untuk berdemokrasi. Padahal kalau kita mengarah ke demokrasi yang versi demokrasi genuine, yang asli, yang kita inginkan itu kan suara masyarakat, suara publik, suara rakyat. Katanya suara Tuhan, tapi yang kita temui kalau versi media sosial suara rakyat, suara buzzer gitu. Ya. Paling salah satu contoh yang baru saja terjadi ya, kekacauan di Indonesia kemarin terkait dengan isu DPR. Itu kan juga ternyata setelah selesai mereda, ada beberapa isu yang ternyata seharusnya tidak terjadi kekacauan seperti itu. Apakah itu juga termasuk dipengaruhi oleh campur tangan buzzer tadi ya? Buzzer yang sudah berusaha untuk menyampaikan pesan yang tidak berdasar seperti itu, sehingga akhirnya menggiring opini publik untuk juga ikut bereaksi. Nah, itu bagaimana pandangan Mas Nada seperti itu? Oke, buzzer itu kan ada tuannya ya. Iya. Kita buzzer itu ada tuannya. Ya, Kalau nggak ada tuannya berarti ya bukan buzzer. Buzzer itu bisa, ini buzzer versi Indonesia ya. Iya. Buzzer versi Indonesia itu kan ada tuannya, ada yang bayar, ada yang mengontrak segala macam. Itu buzzer versi Indonesia. Nah, di dalam kasus kemarin ya memang ada kalau dalam pengamatan saya memang ada yang menunggangi, dalam artian menunggangi dengan dari kekacauan itu, kemudian ingin tampil yang saya bilang sok jadi pahlawan kemalaman ya, bukan lagi kesiangan tapi kemalaman ya ada. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini berarti ada kegagalan komunikasi. Dari kekacauan demonstrasi kemarin, kemudian kita muncul 17+8, kemudian demo ojol, kemudian ada gerakan aksi massa, itu sangat epik bagi saya. Bahkan sampai penjarahan. Penjarahan itu terlampau liar sih, terlampau liar, itu framing. Bagi saya itu ada gerakan yang memang sengaja mengarahkan ke situ. Tapi pada poin besarnya ada suatu kegagalan atau miskomunikasi antara pemerintah dan warganya. Saya pakai hubungan kalau lagi nggak toksik, lagi toksik nih. Lagi toksik kacau banget. Lagi kacau banget, kemudian ada orang ketiga masuk kan gimana gitu kan. Ya, itu kemarin gitu. Rakyat sama negaranya sama pemerintah lagi nggak harmonis. Kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk, set. Kacau kan? Iya. Sama halnya kayak gitu. Kita kalau punya hubungan A dan B, kita punya pasangan gitu. Kemudian lagi nggak harmonis nih, orang ketiga masuk malah lebih kacau. Nah, itu yang terjadi kemarin. Ada kepentingan. Kita tentu jangan menyalahkan siapa yang masuk. Oke, itu salah. Oke, ada yang nunggangi. Oke. Tapi yang perlu kita garis bawahi pertama, kenapa hubungan dua elemen ini sampai nggak harmonis? Kenapa? Itu pertanyaannya. Harusnya kalau hubungan dua elemen itu antara masyarakat, antara rakyat dengan negara itu harmonis, nggak akan ada siapa yang menunggangi. Mau nunggangin apa? Nggak ada.
pada poinnya kita mesti membuat bagaimana hubungan itu harmonis, kepentingan masyarakat secara luas terpenuhi, nggak merugikan. Kan itu kemarin kan memang substansi ya, itu demokrasi secara substansial itu terjadi pada gerakan aksi massa kemarin. Tapi kenapa pada season akhir itu sampai ke penjarahan, bakar, Sudah udah liar, iya, iya, udah iya. liar. Oke, itu bisa kelihatan ya, demokrasi secara substansial itu terbangun di situ. Ada misalnya apa, pajak. Oke, pajak kita demo secara sehat, kita gerak masyarakat mahasiswa di Malang pun juga gerak itu menyampaikan aspirasinya, oke, clear. Diturunkan, ada direspon, didengar, oke, selesai. Tapi kenapa sampai mengarah ke situ? Sampai mengarah ke penjaraan, apa hubungannya? Apakah dengan cara menjarah itu bisa menyelesaikan persoalan secara sistem? Tentu tidak. Apakah dengan cara membubarkan DPR misalnya, itu sebagai solusi? Tentu tidak. Nah, kita harus kembali ke situ, kembali ke sistem relasi antara kedua belah pihak ini tadi, antara rakyat dan negara. Itu sih. Cuman yang menjadi poin di sini ada kegagalan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Nah, siapa yang semestinya menjadi penyambung lidah itu? Ya Dewan memang, Karena DPR. perwakilan. Karena perwakilan, Dewan. Demokrasi kita juga demokrasi Demokrasi terpimpin. perwakilan, iya, kan? perwakilan kan, ada di situ ada peran partai, di Iya, situ iya. ada peran DPR. Saya selalu menyampaikan, harusnya kemarin yang mimpin demo itu bukan influencer. Yang harusnya mimpin demo kemarin ya partai. Harusnya partai, harusnya ketua partai itu pimpin, pegang mic di depan orasi gitu. Harusnya itu kan demokrasi substansial yang kita inginkan. Tapi karena partai saat ini tidak melaksanakan demokrasi secara substansial, ya akhirnya peran demokrasi substansial pada institusi itu tergantikan oleh siapa? Oleh ojol, oleh kadang ya oleh preman, oleh buzzer-buzzer tadi. Karena kegagalan itu, setiap kali ada ruang yang kosong, blind spot tadi, pasti ada pihak yang ingin masuk. Termasuk kita kan juga punya pemenang untuk masuk ke situ, blind spot itu. Cuman kan kadang ada yang mengarahkan ke negatif, ada yang mengarahkan ke positif. Kalau kita masuk ke blind spot itu, ruang yang kosong itu kita arahkan, oh yang baik seperti ini loh. Itu kan versi kita, cuma kan nggak semua orang kayak kita kan. Gitu. Terakhir Mas, dari Mas Nada sendiri, pesan apa yang mau Mas Nada sampaikan untuk lembaga riset di luar sana ataupun peneliti muda yang ada di luar sana terkait konsistensi dalam menyuarakan demokrasi di tengah dominasi oligarki saat ini? Bagi saya tetap bebas nilai ya. Bebas nilai. Kita kembali ke pemahaman awal bahwa peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya itu bebas nilai. Bagaimana apa yang kita lihat, kemudian kita rasakan, ya gitu yang kita sampaikan. Sekalipun kadang itu juga menjadi tantangan ketika beberapa program penelitian itu dapat pendanaan. Ya, tapi bukan berarti misalnya kita sering dapat pendanaan kolaborasi di riset kolaborasi Indonesia, kita sering terlibat di situ. Tapi bukan berarti kita harus tidak atau menghilangkan value dari pengembangan ilmu. Itu kembali lagi kita harus bebas nilai. Itu tantangan yang berat. Oke. Baik, terima kasih Mas Nada atas insight-nya hari ini. Cukup menarik ya kita pembahasan hari ini terkait dengan riset CPDS, topiknya yaitu demokrasi dan oligarki. Ini sangat menarik bagi saya untuk yang pertama kali ya membahas tema seperti ini. Mungkin kedepannya kita bahas lagi ya Mas Nada ya terkait dengan tema-tema yang menarik gitu ya, membahas terkait dengan penelitian yang saat ini mungkin sedang CPDS lakukan juga. Nanti kan kita sampaikan apa sih yang sudah kita dapatkan ya kan, atau apa yang akan kita berikan kepada mungkin negara, mungkin kepada masyarakat terkait dengan hasil penelitian yang sedang kita
jalani nantinya. Seperti itu ya. Mungkin itu aja Mas Nada dan pemirsa yang di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri podcast pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.